Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah di dalam tangan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita akan nikmati satu kegairahan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan. Kiranya waktu yang singkat di mana kami boleh menunjukkan satu rasa bakti kami kepadamu, Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarkanlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja memimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kamis kemarin adalah peristiwa kenaikan Yesus Kristus Tuhan ke surga. 2000 tahun yang lalu lebih. Hal itu dinyatakan kepada para rasul dan muridnya. Dan saat ini biarkanlah kita boleh menikmati segala berkah dan campur tangannya. Amin. Oleh sebab itu kita akan naikkan satu pujian. Yesus mau datang lagi. Itulah yang disampaikan dalam berbagai macam pesan-pesannya, bahwa Yesus yang naik ke surga mau datang lagi. Kita naikkan pujian, Yesus mau datang lagi. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Yesus mau datang lagi, siap sedia berjaga selalu. Yesus mau datang mengangkat kita, bertemu di langit biru. Yesus mau datang lagi. Yesus mau datang lagi, siap sedia berjaga selalu. Yesus mau datang mengangkat kita, bertemu di langit biru. Haleluya. Haleluya, oh haleluya. Puji Tuhan, sambutlah Dia. Haleluya, oh haleluya. Yesusku mau datang lagi. Sekali katakan, Yesusku mau datang. Yesus mau datang lagi, siap sedia berjaga selalu. Yesus mau datang mengangkat kita, bertemu di langit biru. Haleluya. Haleluya, oh haleluya. Puji Tuhan, sambutlah Dia. Haleluya, oh haleluya. Yesusku mau datang lagi. Haleluya. Haleluya, oh haleluya. Puji Tuhan, sambutlah Dia. Haleluya, oh haleluya. Yesusku mau datang lagi. Yesusku mau datang lagi. Sekali katakan, Yesusku mau datang lagi. amin. Yesusku mau datang lagi. Oleh sebab itu, mari kita sambut kedatangannya dengan bekerja bagi Tuhan. Dan karena kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus dinyatakan atas kita sekalian. Oleh sebab itu, mari kita nyatakan kepadanya, Roh-Mu yang hidup. Kita naikkan pujian ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hosana bagimu Bapa, terpujilah Engkau, Allah alam semesta raya. Glory. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
haleluya Tuhan. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi katakan. Di altar-Mu menyembah-Mu. Bapa kami di surga, saat ini sungguh bersyukur kepadamu. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk tunduk di bawah kuasa firman-Mu. Oleh sebab itu, biarkanlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus nyata memimpin menaungi kami untuk menikmati sabda-Mu pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Kuasa yang tidak berasal daripadamu mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu. Kami usir patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus sendiri nyata atas firman yang akan kami perhatikan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati firman Tuhan kalian bersama-sama. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Janji, siapapun orangnya akan sangat menyukai janji. Apakah itu anak kecil, remaja, ataupun orang dewasa, semuanya sangat suka dengan apa yang namanya janji. Kenapa janji menjadi satu kesukaan bagi banyak orang? Adalah bahwa kebanyakan orang akan merespon secara positif terhadap apa yang namanya janji. Kenapa? Karena janji bisa menjadi motor penggerak. Janji bisa menjadi penyemangat. Janji bisa membuat seseorang bergairah dalam mencapai tujuannya. Seorang pekerja misalnya, oleh mandor atau atasannya, kamu kalau bisa menyelesaikan ini, aku akan berikan bonus, aku akan memberikan tambahan gaji. Maka si pekerja itu akan merespon, oke, siap bos. Kemudian anak-anak, manakala orang tua mengetahui bahwa anaknya agak sedikit lamban manakala diberikan satu tugas dan tanggung jawab, maka orang tua lalu memberikan perkataan, nah, kalau kamu menyelesaikan tugas ini dengan waktu yang sedemikian singkat, maka kamu akan aku berikan ini, janji. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi seperti dari awal tadi, tidak anak kecil, tidak anak remaja, orang dewasa, orang tua pun sangat menyenangi janji. Sebagai orang percaya, rupa-rupanya juga tidak luput dari hal itu. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sekalipun sangat
menyukai janji. Amin. Siapa yang berjanji? Siapa yang menjanjikan? Dalam hal orang yang percaya seperti ini, bukan janji orang lain. Mungkin bisa senang dengan janji orang lain, tetapi lebih dan sangat menyukai janji-janji yang diucapkan, yang disampaikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini saya ingin mengajak kita sekalian melihat, membaca, merenungkan janji apa sih sesungguhnya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-11. Mari kita akan bacanya bersama-sama. 1, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita baca, kita perhatikan bersama-sama pada saat ini adalah sebelum Yesus Kristus naik ke surga, ada sesuatu yang disampaikan kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, dan juga kepada kita sekalian pada saat ini yang membaca dan merenungkannya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sesungguhnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga? Adalah janji. Adalah apa? Janji. Janji siapa? Janji Bapa, yang adalah Tuhan, yang adalah Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa senangnya, betapa bersukacitanya manakala seseorang diberi janji oleh orang lain, teman, rekan, sahabat, atau saudara, kita sangat menyenanginya. Tetapi pada bagian ini sebelum Yesus naik ke surga, dia menyatakan bahwa dia akan memberikan janji yang Bapa sampaikan kepada pengikut-pengikutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa janji itu? Apa janji Bapa itu? Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dan memperhatikan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49, apa yang Yesus sampaikan, apa yang dikatakan oleh Yesus adalah bahwa Yesus akan mengirimkan
apa yang dijanjikan oleh Bapa. Apa yang dijanjikan oleh Bapa. Dan pada ayat yang kelima yang kita baca dalam kisah para rasul ini, apa yang kita saksikan? Bahwa janji Bapa itu berupa Roh Kudus yang dicurahkan. Pada bagian ini disebutkan bahwa Roh Kudus sebagai alat pembaptis. Disebutkan bahwa dulu Yohanes membaptis dengan air, tetapi pada bagian ini Roh Kudus sebagai alat untuk membaptis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah mereka, murid-murid Tuhan Yesus, mengetahui? Apakah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi mengetahui tentang perihal janji Bapa itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus ini? Pasti mereka sangat mengetahui, pasti mereka sangat memahami apa yang dijanjikan oleh Bapa itu. Karena hal ini telah disinggung dalam kitab di Perjanjian Lama. Misalnya saja dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-15, di sana disebutkan bahwa sampai dicurahkan roh dari atas, maka padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan karena saking suburnya sampai kelihatan seperti hutan. Demikianlah keadaan digambarkan oleh Tuhan melalui nubuat Nabi Yesaya, bahwa satu keadaan yang sangat menyenangkan bagi orang-orang Israel pada saat itu, bagi umat pilihan Tuhan pada saat itu. Dan dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ketiga, di sana disebutkan juga bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi orang-orang Israel, murid-murid Tuhan Yesus Kristus secara khusus pada saat itu sangat mengerti, sangat paham. Manakala Yesus mengatakan bahwa aku akan memberikan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Dan bahwasanya Roh Kudus sebagai alat untuk membaptis pengikut-pengikut Tuhan pada saat itu. Dan juga kepada kita sekalian saat ini yang percaya kepadanya. Murid-murid sangat paham tentang apa Roh Kudus itu. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Israel, murid-murid Tuhan sangat paham. Dan bahkan dalam Yeskiel pasal yang ke-39 ayat yang ke-29 di sana juga disebutkan bahwa aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Jadi ini adalah satu kabar yang sangat membahagiakan. Ini adalah satu kabar yang sangat menyenangkan. Ini adalah kabar yang sangat menggairahkan bagi pengikut-pengikut Tuhan pada saat itu. Mereka sangat mengerti tentang apa itu Roh Kudus. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, di sana disebutkan kira-kira bahwa jikalau kamu yang jahat akan memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan Rohnya yang kudus. Jadi orang-orang pengikut-pengikut Kristus
saat itu sangat paham sekali dengan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Dan ini melebihi dari apapun yang mereka miliki. Secara materi, secara apapun yang mereka miliki. Roh Kudus, mereka sangat paham. Roh Kudus, mereka sangat mengerti, mereka sangat menantikannya. Apalagi pada saat itu, orang-orang Israel berada di bawah penjajahan orang-orang Romawi. Mereka sangat menginginkan hal itu. Dan kalau kita juga melihat dalam nats yang kita bacain tadi adalah bahwa Roh Kudus ini adalah satu kuasa bukan dari bawah, bukan dari manusia, bukan, tetapi kuasa yang berasal dari tempat yang tinggi. Oleh sebab itu mereka sangat senang, mereka sangat bergairah manakala Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga bahwa dia akan memberikan janji yang diungkapkan oleh Bapa kepada mereka semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, mungkin itu sesuatu yang menyenangkan, menggairahkan, menyemangati hidup kita. Namun kalau seseorang belum memiliki Roh Kudus, orang-orang di luar, maka apalah artinya? Kita memiliki semuanya, kita mendapatkan semuanya, namun tidak sebanding dengan apa yang Roh Kudus lakukan, kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Roh Kudus adalah pemberian Tuhan yang sangat baik. Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik dari Allah. Amin. Meskipun Tuhan memberikan berbagai macam hal dalam kehidupan kita, berkat-berkat apapun yang kita bisa dapatkan dan nikmati, namun pemberian yang terbaik dari Tuhan adalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara bisa membuktikannya sendiri. Meskipun tidak kelihatan, namun dampak, efek, akibat dari seseorang yang memiliki Roh Kudus sangat bisa dirasakan. Amin. Dalam kehidupan kita, kita orang percaya pasti bisa merasakan dan menikmatinya. Kemudian lebih lanjut, bagaimana cara murid-muridnya pada saat itu untuk menerimanya atau menerima janji Tuhan itu adalah dalam ayat yang keempat di sana disebutkan bahwa murid-murid dilarang meninggalkan Yerusalem. Murid-murid disuruh tinggal di situ. Dengan kata lain bahwa sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, Tuhan Yesus ingin dalam kehidupan murid-muridnya adanya satu ketaatan terhadap perintah Tuhan. Dan apakah itu dilakukan? Benar. Pada ayat yang ke-14 di sana disebutkan bahwa mereka bertekun dengan sehati di dalam doa. Kemudian lebih lanjut di sana disebutkan juga dalam ayat yang ke-16 bahwa mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bahwa
Mereka akan menerima janji Bapa kalau mereka taat terhadap perintah Tuhan. Kalau mereka bertekun sehati di dalam doa, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya saat itu. Bagaimana kamu mau mendapatkan janji Bapa? Maka kamu harus taat, harus tekun dalam doa, dan tekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Apa penerapannya bagi kita? Kita semua adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi lepas pribadi. Dan apa yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita? Manakala kita taat, manakala kita bertekun di dalam doa, manakala kita bertekun dalam pengajaran, maka bukannya kita menerima Roh Kudus lagi, tetapi kita akan merasakan, tetapi kita akan menikmati bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita orang yang percaya, manakala kita taat, manakala kita bertekun dalam doa, manakala kita bertekun dalam pengajaran firman, maka apa yang terjadi? Kita merasakan, kita menikmati pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Berikutnya adalah bahwa sesungguhnya memang kita diberikan janji oleh Bapa. Kita diberi janji, perwujudan janji itu. Kemudian selanjutnya, untuk apakah janji itu? Untuk apakah Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Pada bagian yang kita baca dalam nats tadi adalah pada ayat yang ke-6. Orang murid-murid Tuhan Yesus Kristus mencoba untuk bertanya kepada Tuhan Yesus, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi Tuhan Yesus memberikan jawab dengan sangat tegas. Tuhan Yesus mengetahui bahwa mereka masih sangat egois, memikirkan keberadaan mereka, memikirkan keberadaan bangsanya. Sehingga manakala mereka telah diberitahukan janji yang akan mereka terima, maka kemudian pemikiran mereka langsung dihubungkan dengan keberadaan mereka sendiri, dengan keberadaan bangsa mereka. Pemikiran-pemikiran yang sempit terhadap respon penggenapan janji Allah. Apa gunanya janji Allah untuk diriku? Apa gunanya janji Allah untuk keluargaku? Apa gunanya janji Allah untuk orang-orang terdekatku? Baik. Namun, kalau hanya sebatas untukku, yang mana ini adalah sebuah bentuk keegoisan yang nampak, maka Tuhan memberikan jawab dengan tegas. Untuk waktu, masa, Bapa sendiri yang punya kuasa untuk menentukan. Kamu tidak perlu tahu, kamu tidak boleh.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan manakala kita menyadari bahwa kita memiliki bagian dari janji Bapa, memiliki Roh Kudus dalam diri kita? Apakah kita akan berjuang dengan Roh Kudus untuk kemegahan kita, untuk kemuliaan kita, untuk keagungan kita, ataukah yang lain? Firman Tuhan mengatakan dalam nats berikut bahwa ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, manakala kita memperhatikan bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi janjinya, maka tidak salah memang kesejahteraan kita nikmati, kesejahteraan kita dapatkan dari apapun juga. Namun bukan berarti kita mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan dan kerjakan. Di mana Tuhan berpesan, kamu menjadi saksi Kristus. Jadi kalau kita memiliki janji Bapa, kalau kita menerima janji Bapa yang berupa Roh Kudus itu, bukan untuk kemegahan kita, bukan untuk keagungan kemuliaan kita, tetapi di sana disebutkan kita harus menjadi apa? Saksi Kristus. Kita harus menjadi saksi Kristus. Kuasa dari tempat tinggi untuk kita sekalian harus menjadi saksi Kristus. Bukan untuk kemegahan kita, tetapi Yesus yang ditinggikan, Yesus yang diagungkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus mengatakan, ini adalah karena Tuhan. Ini adalah karena Tuhan. Ini adalah karena Tuhan. Ini adalah karena Tuhan. Bukan kuatku, bukan gagahku. Ini yang Tuhan mau. Manakala kita mendapati janji Bapa, manakala kita mendapati penggenapan janji Bapa, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita adalah supaya kita menjadi saksi Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus selalu mengatakan, ini karena Tuhan, ini karena Tuhan, ini karena Tuhan. Amin. Sehingga orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita bukan melihat kita, tetapi Yesus Kristus. Orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita akan mengetahui bukan manusianya, tetapi akan mengetahui dan memahami dan bahkan satu saat akan mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhanku. Yesus Kristus adalah penyelamatku. Ini janji Bapa dan penggenapannya, yaitu Roh-Nya yang kudus yang adalah kuasa, harus membuat kita, menjadikan kita saksi Kristus. Tuhan Yesus mau datang lagi menjemput kita. Yesus Kristus mau datang lagi mengangkat kita. Apa yang telah kita perbuat dengan janji Bapa yang telah digenapi dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah kita melakukan sebagai saksi Kristus? Situasi kondisi seperti apapun, mari kita tetap menyatakan diri sebagai saksi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau memberi
kesempatan kepada kami untuk kembali mengingat, memahami lebih dalam bahwa sesungguhnya janji Bapa bukan untuk kemegahan kami, bukan untuk kemuliaan kami, tetapi harus membuat kami menjadi saksi Kristus. Tolonglah ya Tuhan, supaya kehidupan kami boleh menjadi terang-Mu, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami, muka belakang kami, boleh melihat Yesus Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur untuk firman. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya ingin mengajak kita sebelum menutup ibadah ini, menaikkan pujian. Yesus mau datang lagi. Kita sebagai saksi Kristus, kita sebagai saksi-saksi yang memiliki satu kuasa. Yesus mau datang lagi. Yesus mau datang lagi. Siap sedia berjaga selalu. Yesus mau datang mengangkat kita bertemu di langit biru. Sekali lagi katakan, Yesus mau datang. Yesus mau datang lagi. Siap sedia berjaga selalu. Yesus mau datang mengangkat kita bertemu di langit biru. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Puji Tuhan, sambutlah Dia. Haleluya, oh haleluya. Yesusku mau datang lagi. Yesusku mau datang lagi. Yesusku mau datang lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau telah menolong kami untuk boleh memuji mempermuliakan nama-Mu, untuk kami boleh memperhatikan kebenaran firman. Oleh sebab itu, ya Bapa, pada saat ini biarkanlah segala berkah campur tangan-Mu itu kami boleh rasakan, kami boleh nikmati di minggu yang akan kami lewati. Mohon perkenan-Mu nyata atas setiap kami yang bergumul untuk kesehatan. Tuhan, Engkau menjamah melawat. Yang bergumul untuk keharmonisan rumah tangga. Tuhan, Engkau juga yang akan memberikan pimpinan dan penyertaan sehingga damai-Mu dirasakan. Yang bergumul untuk perekonomian, Tuhan, kami sungguh memasrahkan kepadamu. Engkau Allah sumber berkat, sumber rahmat nyata atas setiap kami yang berseru hanya kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini, biarkan ya Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk pemerintah. Tuhan, Engkau menolong, berkati untuk menyelesaikan berbagai macam kasus yang ada. Dan biarkanlah kesejahteraan boleh nyata atas bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Dan kami juga berdoa, biarkanlah ya Tuhan, bangsa dan negara kami boleh sesegera mungkin terlewatkan dari masa yang mencekam ini. Kebangunan demi kebangunan boleh nyata atas bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terpujilah nama-Mu. Dan akhirnya
kami mau menyambut segala berkah campur tangan-Mu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah segala berkah campur tangan, damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga kiranya nyata atas kita sekalian melalui kasih sayang anaknya Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, sampai kita dijemput olehnya dengan kedatangannya yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu. Terimalah berkat-Nya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.